Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan baik di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita menjalankan tugas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kaitannya masalah usulan beberapa ketua umum partai politik yang pernah di video yang lain kita juga sudah jelaskan. Kali ini kita kebetulan pada tanggal 26 Februari kemarin ya, 2 hari yang lalu 2022, ada tanggapan yang sangat lengkap dari Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dengan judul hanya ada 3 jalan untuk menunda pemilu. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita ingin membacakan secara lengkap uraian beliau tentang sebetulnya tanggapan kepada mereka yang mengusulkan perpanjangan penundaan pemilu itu dalam kerangka untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Tulisan beliau ini sungguh sangat sangat mencerahkan bagi kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, dan saya kira kita perlu tahu dan kita perlu sebarkan sehingga seluruh yang menonton channel ini, selain beliau juga sudah dimuat oleh berbagai media tulisan beliau ini, kita juga melalui channel ini kita memohon izin kepada Pak Yusril untuk supaya kita lebih banyak orang bisa mengetahui tentang pandangan-pandangan ketatanegaraan dari beliau dalam kaitan masalah sebagai tanggapan terhadap mereka yang mengusulkan penundaan pemilu itu. Saudara sekalian, kita memulai saja membacakan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra pada kesempatan ini. Kita langsung membacakannya. 3 ketua umum partai politik di negeri kita, Muhaimin Iskandar PKB, Erlangga Hartarto Golkar, dan Zulkifli Hasan PAN telah mengemukakan usulan agar pemilu 2024 yang jadwalnya telah disepakati pemerintah, DPR, KPU untuk dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 ditunda. Sebagaimana kita maklum, pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Alasan penundaan pemilu yang awalnya dilontarkan Menteri Investasi garing Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini memang beragam. Pertama, situasi perekonomian negara sedang sulit, utang menggunung, berapa biaya pemilu hingga kini belum dianggarkan, sumbernya juga belum jelas dari mana. Kedua, pandemi sedang merebak dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Ramai-ramai kampanye dan pencoblosan bisa membuat makin banyak rakyat yang terpapar. Ketiga, dan ini yang kontroversial, rakyat masih menghendaki Jokowi melanjutkan kepemimpinan. Bahkan ada yang meminta diperpanjang 3 periode, sementara Jokowinya sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan tidak punya niat untuk menjabat 3 periode karena menyalahi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, serbuan Rusia terhadap Ukraina juga dijadikan alasan, walaupun susah mencari kaitannya secara langsung dengan alasan penundaan pemilu. Usulan penundaan pemilu terkait langsung dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya ulangi, usulan penundaan pemilu berkaitan langsung dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Pertama, pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Pemilu itu untuk memilih anggota DPR dan DPD untuk membentuk MPR. Pasal 2 Ayat 1. Secara spesifik, Pasal 22
Undang-Undang Dasar 45 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ketentuan-ketentuan di atas berkaitan erat dengan masa jabatan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Setelah 5 tahun sejak dilantik, masa jabatan penyelenggara negara tersebut berakhir dengan sendirinya. Jadi jika pemilu ditunda melebihi batas waktu 5 tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali. Kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara mulai dari presiden dan wakil presiden, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD semuanya ilegal, alias tidak sah atau tidak legitimate. Jika para penyelenggara negara itu semuanya ilegal, maka tidak ada kewajiban apapun bagi rakyat untuk mematuhi mereka. Rakyat akan jalan sendiri menurut maunya sendiri. Rakyat berhak untuk membangkang kepada presiden, wakil presiden, para menteri, membangkang kepada DPR, DPD, dan juga kepada MPR. Rakyat berhak menolak keputusan apapun yang mereka buat karena keputusan itu tidak sah dan ilegal. Penyelenggara negara atau eksekutif yang masih legal di tingkat pusat tinggal Panglima TNI dan Kapolri. Kedua penyelenggara negara itu hanya dapat diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan DPR. Bagaimana cara menggantinya? Presiden dan DPR saja sudah tidak sah dan ilegal. Dalam situasi seperti ini banyak pula kemungkinan dapat terjadi. TNI dan Polri sekarang ini bukan lagi ABRI zaman dahulu yang berada di bawah satu komando, Panglima TNI. TNI dan Polri sekarang terpisah dengan tugas masing-masing dan punya komando sendiri-sendiri yang masing-masing bertanggung jawab secara terpisah kepada Presiden. Jika Presidennya sendiri sudah ilegal dan tidak sah, Panglima TNI dan Kapolri bisa pula membangkang kepada perintah Presiden yang ilegal itu. Beruntung bangsa ini kalau Panglima TNI dan Kapolri kompak sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pada saat yang sulit dan kritis. Tetapi kalau tidak kompak, bagaimana dan apa yang akan terjadi? Bila saja terjadi dengan dalil untuk menyelamatkan bangsa dan negara, TNI mengambil alih kekuasaan walau untuk sementara. Di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota masih sah menjalankan roda pemerintahan kalau masa jabatannya belum habis. Tetapi tanpa kontrol DPRD lagi. Bagaimana mau mengontrol DPRD-nya saja sudah ilegal. Begitu juga tanpa pertanggungjawaban lagi kepada Presiden sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Bagaimana mau bertanggung jawab kalau presidennya sudah ilegal? Keadaan bangsa dan negara akan benar-benar carut-marut akibat penundaan pemilu. Dalam suasana carut-marut timbullah anarki atau kekacauan. Dalam anarki, setiap orang, setiap kelompok merasa merdeka berbuat apa saja. Situasi anarki akan mendorong munculnya seorang diktator untuk menyelamatkan negara dengan tangan besi. Diktator akan mendorong konflik makin meluas. Daerah-daerah berpotensial bergejolak atau bergolak. Campur tangan kepentingan-kepentingan asing untuk adu domba dan pecah belah tak terhindarkan lagi. NKRI dalam arti tanda petik harga mati berada dalam pertaruhan besar. Saya membayangkan, kata Profesor Yusril, keadaan buruk yang mungkin akan terjadi sebagaimana saya uraikan di atas apabila pemilu ditunda. Mungkin saya pesimis terlalu berlebihan, tetapi membayangkan keadaan paling buruk itu perlu bagi kita untuk mengantisipasi jangan sampai itu terjadi. Ambillah contoh ketika kita menghadapi krisis ekonomi yang membawa dampak luas pada stabilitas politik pada tahun 1997-1998. Krisis politik dan keamanan itu berakhir hanya dalam waktu beberapa menit saja. Presiden Soeharto membacakan pidato pernyataan pengunduran diri sebagai Presiden Republik Indonesia
dan kemudian disusul oleh pengucapan sumpah Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Panglima ABRI Jenderal Wiranto membacakan statement menyatakan peralihan kekuasaan itu sah. ABRI menyatakan tunduk pada Presiden yang baru, yaitu Profesor B.J. Habibie. Krisis politik berakhir dengan damai dalam waktu tidak sampai 1 jam. Presiden Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun kehilangan konstitusionalitas dan legalitas jabatan, kedudukan dan kekuasaannya. Walaupun ada yang suka dan tidak suka kepada B.J. Habibie, tetapi itu persoalan politik. Yang paling fundamental, dia memegang jabatan presiden secara sah, legal dan legitimate. Hanya ada beberapa guru besar hukum seperti Profesor Dr. Dimyati Hartono dari Undip, Profesor A. Muiz dari Unhas, dan Profesor Dr. IGD Atmaja dari UNUD di Bali ya, yang menolak. Tetapi pendapatnya saya sanggah melalui polemik. Sanggahan terhadap mereka juga datang dari Profesor Dr. Ismail Sunni, Profesor Dr. Harun Al-Rasyid dari UI, dan Profesor Dr. Laica Marzuki dari Unhas. Para politisi yang menganggap berhentinya Presiden Soeharto tidak sah, antara lain Profesor Dr. Subroto dan Profesor Dr. Emil Salim, dua mantan Menteri Soeharto, dan Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta. Secara berseluruh saya katakan kepada Ali Sadikin, saya heran beliau mengatakan cara berhentinya Presiden Soeharto tidak sah. Kalau tidak sah berarti Soeharto masih Presiden RI yang sah. Apa itu yang Pak Ali Sadikin mau? Tahun 1998 itu ada 100 anggota, 100 orang advokat yang menamakan dirinya advokat reformasi, yang menggugat keabsahan berhentinya Presiden Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memanggil saya untuk didengar keterangannya mengenai prosedur dan landasan hukum berhentinya Soeharto dan keabsahan penggantinya oleh Wapres B.J. Habibie. Saya memenuhi permintaan majelis hakim. Akhirnya majelis hakim memutuskan menolak gugatan 100 pengacara reformasi itu. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis berpendapat bahwa prosedur berhentinya Presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J. Habibie adalah sah menurut hukum. Saya kemudian bertanya kepada Suhana Natawilana SH, salah seorang tokoh penggugat, apakah akan ajukan banding? Dia bilang tidak. Mereka menerima putusan Pengadilan Jakarta Pusat itu. Banyak orang yang tidak tahu bahwa polemik keabsahan berhentinya Presiden Soeharto dan naiknya B.J. Habibie itu akhirnya masuk ke ranah pengadilan dan ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Saya mengungkapkan kembali peristiwa berhentinya Presiden Soeharto dan digantikan B.J. Habibie itu sebagai catatan sejarah bahwa legalitas dan legitimasi penyelenggaraan negara itu sangat penting untuk mencegah meluasnya konflik politik. Persoalan penundaan pemilu yang berimplikasi kepada legalitas dan legitimasi kekuasaan ini tidak bisa diselesaikan dengan usulan-usulan. Apalagi usulan-usulan tidak bisa diselesaikan dengan usulan-usulan ketua-ketua umum parpol yang syarat dengan kepentingan politik. Meskipun usul itu kemudian disepakati oleh semua partai yang punya wakil di DPR, DPRD, dan MPR, tetapi kesepakatan itu bukanlah kesepakatan lembaga-lembaga negara yang resmi dan legitimasi untuk mengambil keputusan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Saya berpendapat, penundaan pemilu 2024 itu hanya mungkin mendapat keabsahan dan legitimasi jika dilakukan dengan menempuh 3 cara. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kedua,
Presiden mengeluarkan dekret sebagai sebuah tindakan revolusioner. Dan ketiga, menciptakan konvensi ketatanegaraan yang dalam pelaksanaannya diterima dalam praktek penyelenggaraan negara. Ketiga cara ini sebenarnya berkaitan dengan perubahan konstitusi yang dilakukan secara normal menurut prosedur yang diatur dalam konstitusi itu sendiri, atau cara-cara tidak normal melalui sebuah revolusi hukum, dan terakhir adalah perubahan diam-diam terhadap konstitusi melalui praktek tanpa mengubah nama sama sekali teks konstitusi yang berlaku. Dasar paling kuat untuk memberikan legitimasi pada penundaan pemilu dan sebagai konsekuensinya adalah perpanjangan sementara masa jabatan presiden dan wakil presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah dengan cara melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Prosedur perubahan konstitusi sudah diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 45, pasal 24 sampai pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1914 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 serta peraturan tata tertib MPR yang detailnya tidak perlu saya uraikan di sini. Apa yang perlu diubah sebenarnya bukanlah mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 yang ada sekarang secara harfiah, tetapi menambahkan pasal baru dalam Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan pemilihan umum. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 dapat ditambahkan pada pasal baru, yaitu pasal 22E ayat 7 yang berisi norma dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam 5 tahun sebagaimana dimaksud oleh pasal 22E ayat 1 tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan pemilu sampai batas waktu tertentu. Ayat 8, semua jabatan kenegaraan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar ini untuk sementara waktu tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum. Dengan menambah 2 ayat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 itu, maka tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Para anggota dari lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD tersebut berubah status menjadi anggota sementara sebelum diganti dengan anggota hasil pemilu. Status mereka sama dengan anggota KNIP di awal. KNIP itu Komite Nasional Indonesia Pusat di masa awal kemerdekaan, anggota DPRS di masa demokrasi liberal, dan anggota MPRS di masa Orde Lama dan awal Orde Baru. Kedudukan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menjadi pejabat presiden dan wakil presiden sebagaimana pejabat Presiden Soeharto di awal Orde Baru. Jalan kedua, di luar mengubah Undang-Undang Dasar 45, adalah Presiden mengeluarkan dekret menunda pelaksanaan pemilu dan sekaligus memperpanjang masa jabatan semua pejabat yang menurut Undang-Undang Dasar 45 harus diisi dengan pemilu. Dekret adalah sebuah revolusi hukum yang keabsahannya harus dilihat secara post factum. Revolusi yang berhasil dan mendapat dukungan mayoritas rakyat, kata Profesor Ivor Jennings, menciptakan hukum yang sah. Tetapi sebaliknya, revolusi yang gagal menyebabkan tindakan revolusi hukum sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Pelaku revolusi yang gagal bisa diadili oleh pengadilan dengan dakwaan makar atau kudeta atau pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, atau dipecat dari jabatannya oleh lembaga yang berwenang. Masalahnya, apakah Presiden Jokowi punya nyali untuk mengeluarkan dekret? Sebagaimana Bung Karno keluarkan dekret membubarkan konstituante,
dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 itu bukanlah tindakan yang didasarkan kepada dalil keadaan darurat negara atau hukum tata negara dalam keadaan darurat, sebagaimana didalilkan oleh Profesor Dr. Djoko Sutono dan Profesor Mester Notonegoro ketika tidak cukup alasan untuk menyatakan adanya faktor itu. Saya ulangi, karena tidak cukup alasan untuk menyatakan adanya faktor itu. Dekret 5 Juli 1945 adalah sebuah revolusi hukum yang berhasil berkat politik cipta kondisi yang kala itu diorganisir oleh Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Abdul Haris Nasution yang lebih dahulu menyatakan negara dalam keadaan bahaya, serta dukungan partai-partai politik terutama PNI dan PKI. Revolusi hukum tidak mungkin akan berhasil tanpa dukungan militer. Itu sejarah tahun 1959. Presiden Gus Dur juga pernah mencoba melakukan revolusi hukum dengan mengeluarkan dekret pembubaran DPR dan MPR hasil pemilu 1999. Sebelum niat itu dilaksanakan, saya sempat memberikan tausiah kepada Presiden Gus Dur resmi dalam sidang kabinet tanggal 6 Februari 2021. Saya mengingatkan Presiden dalam posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM yang memang berkewajiban memberikan nasihat hukum kepada Presiden. Saya katakan bahwa rencana Presiden mengeluarkan maklumat atau dekret membubarkan DPR dan MPR itu adalah tindakan inkonstitusional yang sangat beresiko. Kalau tindakan itu mau disamakan dengan tindakan Bung Karno pada tanggal 5 Juli 1959, maka landasan sosiologis, politis, dan konstitusional untuk itu tidak ada. Lagi pula, dekret hanya akan berhasil jika didukung oleh kekuatan militer. Sementara saya melihat TNI kala itu justru enggan mendukung langkah inkonstitusional tersebut, mengingat pada waktu itu DPR sudah mengeluarkan memorandum 1 kepada Presiden. Saya menyarankan agar Presiden mengundurkan diri saja. Hal itu baik bagi Presiden pribadi dan baik juga bagi bangsa dan negara daripada Presiden dipermalukan dengan diberhentikan oleh MPR. Namun tausiah saya itu disambut Presiden dengan kemarahan. Esoknya tanggal 7 Februari 2001, saya diberhentikan sebagai Menteri Menteri Kehakiman dan HAM dan digantikan oleh Bahrudin Lopa. Bahrudin Lopa bersedia mewakili Presiden menjawab memorandum 1 dan 2 di MPR. Suatu tugas yang sebelumnya saya tolak untuk melaksanakannya. Dekret akhirnya diteken oleh Presiden Gus Dur pada tanggal 23 Juli 2021 yang mendapat dukungan begitu banyak dari kalangan aktivis, akademisi, dan tokoh-tokoh LSM yang berbondong-bondong datang ke istana. Namun, karena sebagai sebuah tindakan revolusi hukum yang tidak matang, MPR segera bersidang dan menjawab dekret Presiden sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan haluan negara. Maka Presiden Gus Dur diberhentikan dari jabatannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden Joko Widodo akan memilih mengeluarkan dekret menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan semua penyelenggara negara termasuk dirinya yang menurut Undang-Undang Dasar 45 harus diisi melalui pemilu? Dugaan saya Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan itu. Resiko politiknya terlalu besar. Sebagai tindakan revolusioner, tindakan itu jauh daripada matang. TNI dan Polri juga belum tentu akan mendukung, meskipun keputusan itu adalah keputusan Presiden sebagai panglima tertinggi. Langkah seperti itu akan jadi bumerang bagi Presiden Jokowi sendiri. Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan kepada saya bahwa beliau tidak berkeinginan memegang jabatan 3 periode. Langkah itu menurut beliau tidak punya landasan konstitusional dan bertentangan dengan cita-cita reformasi. Apakah apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo itu adalah suatu yang keluar dari hati nuraninya ataukah hanya sekadar ucapan basa-basi saja? Saya tidak tahu.
Sebagai manusia, saya hanya memahami yang zahir dalam makna. Itulah kata-kata yang beliau ucapkan dan saya pahami. Sesuatu yang batin di balik yang zahir itu semuanya berada di luar jangkauan saya untuk memastikannya. Jalan ketiga untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan para penyelenggara negara adalah dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan atau perubahan atau Constitution Convention. Perubahan bukan dilakukan terhadap teks konstitusi Undang-Undang Dasar 45, melainkan dilakukan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 tegas diatur bahwa pemilu diselenggarakan setiap tahun sekali untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun. Sesudah itu dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Kedua pasal ini tidak diubah, tetapi dalam praktik pemilunya dilaksanakan misalnya 7 tahun sekali. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD, dan dengan sendirinya MPR dalam praktiknya juga dilaksanakan selama 7 tahun. Praktik penyelenggaraan yang beda dengan apa yang diatur dalam konstitusi itu dalam sejarah ketatanegaraan kita hanya dilakukan dengan pengumuman pemerintah, yakni maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Arsitek perubahan itu adalah Sultan Syahrir. Pertimbangannya adalah, menurut Syahrir, Soekarno-Hatta adalah kolaborator Jepang dalam arti tanda petik yang sulit untuk diterima kehadirannya oleh sekutu dan juga oleh Belanda. Kita harus berunding dan berdiplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan karena perlawanan bersenjata menurut perhitungan Syahrir tidak cukup kuat untuk mengalahkan Belanda. Dengan maklumat nomor 10 itu, sistem presidensial berubah menjadi parlementer. Soekarno-Hatta hanya berkedudukan sebagai kepala negara dan wakilnya, sementara kekuasaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri yang dijabat Syahrir. KNIP atau Komite Nasional Indonesia yang semula KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang semula hanya lembaga yang membantu presiden berubah menjadi parlemen tempat Perdana Menteri bertanggung jawab. Perubahan dalam waktu itu menurut Profesor Dr. Ismail Sunni terjadi karena konvensi ketatanegaraan yang dalam praktik diterima tanpa ada yang menentang. Akibat situasi perang kemerdekaan, pemilu pertama yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1946 untuk membentuk DPR dan MPR, menetapkan Undang-Undang Dasar tetap dan memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan. Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut ketentuan 2 ayat dalam aturan tambahan hanya akan berlaku selama 2 kali 6 bulan. Akhirnya berlaku terus sampai digantikan dengan Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Semua itu terjadi melalui konvensi ketatanegaraan. Teks Undang-Undang Dasar 1945, teks Undang-Undang Dasar 45-nya sepatah kata pun tidak diubah, tetapi praktek penyelenggaraan negaranya sudah berbeda jauh dengan apa yang secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Namun praktek itu diterima tanpa banyak masalah, seperti telah saya katakan, tidak ada pihak yang membawa masalah itu ke pengadilan untuk menilai apakah tindakan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 itu sah atau tidak. Sekarang zaman sudah berubah. Rakyat sudah lebih paham bagaimana penyelenggaraan negara dibanding zaman revolusi tahun 1945-1949. Alih-alih tambah banyak, ada media sosial yang membuka peluang bagi siapa saja untuk mengkritik. Ada Mahkamah Konstitusi yang bisa menguji undang-undang dan mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. Konvensi
ketatanegaraan tentang penundaan pemilu sulit diciptakan, apalagi orang awam dengan mudah akan menganggap ada penyelewengan dalam arti tanda petik terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Jokowi tentu tidak dalam posisi untuk dapat menciptakan konvensi ketatanegaraan sebagaimana digagas Syahrir atau Perdana Menteri Sultan Syahrir dan dilaksanakan oleh Wapres Muhammad Hatta tahun 1945 itu. Hal ini, hari ini, tanggal 26 Februari 2022, saya menyimak statement Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan usulan penundaan pemilu itu tidak punya dasar hukum yang kuat. Hal itu benar adanya, apalagi pemilu akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal tanggal 14 Februari 2024. Saya ulangi, apakah pemilu akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal tanggal 14 Februari 2024? Sekiranya memang mungkin dilaksanakan, tentu harus dilaksanakan penyederhanaan terkait penyelenggaraannya. Biayanya harus diperkecil mengingat sedang sulitnya keuangan negara kita. Demikian pula mekanisme atau prosedur pelaksanaannya yang juga harus disederhanakan. KPU sebenarnya dapat belajar dengan COMELEC, Commission on Election of the Filipina, yang berhasil menjalankan pemilu secara digital dengan biaya yang lebih murah. Kalau sekiranya tahun 2024 itu masih ada pandemi COVID-19, maka pemilu digital juga mengurangi resiko warga dapat terpapar virus COVID-19 secara masif. Kalau pemilu memang harus ditunda karena alasan ekonomi dan pandemi, maka saya telah memberikan 3 jalan untuk mengatasinya. Jalan yang paling mungkin seperti telah saya bahas dalam amandemen terhadap pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu dilakukan, maka keraguan Sekjen PDIP mengenai dasar hukum penundaan pemilu menjadi lebih jelas dan lebih kokoh. Demikian pandangan saya. Oleh Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah pandangan artikel yang sangat lengkap dan pandangan yang mencerminkan pandangan Profesor Yusril Izzah Mahendra tentang jawaban sebetulnya beliau terhadap mereka yang terutama beberapa ketua partai yang menginginkan adanya penundaan pemilu 2024. Baiklah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe dan share serta like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.